Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pagi ini kembali lagi kita merasakan anugerah kasih Tuhan yang indah melalui nafas hidup, hari yang baru juga, siraman rohani melalui firman Tuhan pagi hari ini. Baik, ayat yang akan saya bacakan pagi ini tertulis di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 pertanyaan yang muncul sehubungan dengan ayat ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang berbicara di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-9? Jawabannya, itu adalah perkataan Yesus sendiri. Yang kedua, untuk siapakah kalimat tersebut? Jawabannya, untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Yesus berkata seperti itu kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Jawabannya, karena pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menegur murid-murid Yesus. Karena pada saat itu murid-murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Dan cara tersebut melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mempunyai perintah dan ajarannya. Biarlah ayat ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita meninggikan ajaran Tuhan ataukah ajaran manusia, yaitu adat istiadat nenek moyang kita? Apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan dengan perintah dan ajarannya? Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Bapa yang maha mulia, terima kasih Bapa untuk hari ini yang Engkau masih karuniakan kami nafas kehidupan sebagai tanda bahwa kembali lagi Engkau masih berikan kami kesempatan untuk memperbaiki hidup kami lebih hari lebih seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, pagi ini kembali kami umat-umat-Mu menyatukan hati kami dalam doa untuk setiap pergumulan, kesusahan, kesehatan, kekhawatiran, duka cita kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu merancang kebaikan bagi kami. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di dalam pelayanan. Di antaranya keluarga pendeta Louis Janis. Kiranya semangat, sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian kami semua. Firman yang akan kami dengarkan kiranya dapat membuka mata rohani kami. Bapa, terpujilah nama-Mu, besarlah kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi kita hari ini Sabtu 6 Februari 2021. Judulnya, Dalam Rumah Tangga. Ayat intinya terdapat di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sejak semula orang-orang yang setia di Israel telah memberikan banyak perhatian kepada soal pendidikan. Tuhan telah memberikan petunjuk agar anak-anak sejak dari masa bayi harus diajarkan tentang kebajikannya dan kebesarannya. Teristimewa sebagaimana dinyatakan dalam hukumnya dan ditunjukkan dalam sejarah bangsa Israel. Oleh nyanyian dan doa dan pelajaran-pelajaran dari Alkitab disesuaikan kepada pikiran yang sedang terbuka. Para ayah dan ibu harus mengajar anak-anak mereka bahwa hukum Allah itulah suatu pernyataan tabiatnya dan bahwa ketika mereka menerima prinsip-prinsip hukum itu ke dalam hati, peta Allah dilukiskan pada pikiran dan jiwa. Kalau bagi Musa penting untuk menjelmakan hukum-hukum itu dalam nyanyian kudus, agar ketika mereka berjalan di padang belantara, anak-anak dapat belajar menyanyikan hukum itu ayat demi ayat. Juga betapa penting pada dewasa ini mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita.
Kebahagiaan yang benar dalam hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang akan datang tergantung atas penurutan kepada, beginilah firman Tuhan, biarlah hidup Kristus yang menjadi contoh. Iblis akan berbuat segala cara yang mungkin untuk merubuhkan ukuran peribadatan yang tinggi ini sebagai suatu ukuran yang semata-mata terlalu keras. Maka pekerjaanmulah untuk mengesankan pada anak-anakmu ketika mereka masih muda dan pikiran mereka dibentuk di dalam peta Allah. Kristus datang ke dunia ini memberikan kepada mereka suatu teladan yang hidup tentang bagaimana mereka seharusnya, dan para orang tua yang mengaku percaya kepada kebenaran zaman ini haruslah mengajar anak-anaknya mengasihi Allah dan menuruti hukum-Nya. Inilah pekerjaan yang paling besar dan paling penting yang dapat dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Gerakan pembaruan yang besar itu harus dimulai di dalam rumah tangga. Penurutan kepada hukum Allah itulah pendorong yang besar kepada kerajinan, penghematan, sifat berterus terang, dan tindakan yang adil di antara manusia dan manusia. Kedewasaan yang mulia dan kedewasaan yang serbaguna tidaklah datang secara kebetulan. Itu adalah hasil dari suatu proses pembentukan tabiat dalam tahun-tahun yang pertama masa muda, dan hukum Allah yang dipraktekkan di dalam rumah tangga. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi hari ini. Tolong kami Bapa, bentuklah dan berkaryalah di dalam hidup kami, khususnya kami para orang tua yang Engkau percayakan, yang Engkau titipkan anak-anak di dalam rumah tangga kami. Ampuni kami Bapa jika di waktu-waktu yang lalu kami tidak memperkenalkan dengan baik kepada anak-anak kami pentingnya perintah Tuhan. Ampuni kami Bapa jika di waktu-waktu yang lalu kami lalai menunjukkan penurutan kami kepada hukum-hukum-Mu. Tolong dan kuatkan kami Bapa agar kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami para orang tua. Bapa, di sepanjang hari yang penuh dengan berkat ini, kami percaya perlindungan berkat yang limpah anugerah-Mu akan menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.